Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Di video sebelumnya memang kita sudah berhasil membuat tampilan untuk create new post ya. Kalau saya login di sini sebagai admin@gmail.com dan passwordnya adalah password, saya login, bakalan tampil nantinya di sebelah kanan atas ini adalah create post ya. Nah, tetapi di video sebelumnya saya sedikit ada kesalahan ya, yaitu di sini, di rootnya. Seharusnya kita membuat post/create ya, karena di sini kita sedang meng-create sebuah post. Maka dari itu kita pergi ke web.php di sini tepat di root get untuk post kita bakalan ganti ya. Di sini saya bakalan mengubah menjadi create seperti ini ya. Dan di sini juga untuk post controller add-nya itu metodenya adalah create. Kemudian di sini adalah post.create. Nah, ketika kita mengganti seperti ini ada beberapa perubahan yang kita harus lakukan. Pertama kita pergi ke resources, views, kemudian layouts, app.blade.php. Kemarin karena kita sudah membuat root post untuk create post, jadi kalau kita klik di sini, kalau kita create post ya, itu bakalan pergi ke root post. Sedangkan name rootnya di sini kita sudah mengganti menjadi post.create ya. Jadi di sini kita bakalan mengubah menjadi post.create seperti itu. Dan satu lagi kalau kita lihat di sini, controllernya juga kita ubah, maka kita ubah juga ke post controller ya. Post controller daripada index di sini karena kita membuat create ya, kita buat create saja. Satu lagi mungkin untuk view-nya ya, daripada index kita buat create di sini. Jadi kita wajib untuk mengubah view-nya. Jadi itu beberapa yang harus kita rubah ya. Kita pergi ke resources, views, kemudian di private, post, dan di sini daripada index.blade.php kita namakan menjadi create.blade.php. Nah, sebenarnya untuk create sendiri, untuk create pada Laravel ya, itu terdapat dua pilihan kalau kalian ingin mencobanya. Yang pertama adalah query builder, bisa kalian lihat di sebelah kiri saya di sini ya. Yang pertama itu adalah query builder dan yang kedua adalah Eloquent ya. Tetapi kalau kalian lihat lebih elegan yang Eloquent. Ya karena Eloquent sendiri kita lebih enjoy ketika interaksi dengan database. Sekali lagi kalau Eloquent itu kita menggunakan model ya yang kita sudah generasikan di dalam Laravel. Sedangkan untuk query builder itu kita tidak menggunakan apapun ya. Jadi kita membuat query satu persatu. Jadi terlalu boros untuk kodenya ya, tidak clean ya. Nah, maka dari itu di video kali ini saya bakalan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya menggunakan Eloquent itu sendiri. Tetapi tidak seperti yang di samping mungkin codingan kita, karena di video selanjutnya kita bakalan bahas mass assignment. Ya, yang di samping itu adalah mass assignment ya. Oke, pertama di sini saya bakalan pergi ke create.blade.php ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat yang namanya form dan ini adalah tampilannya. Create new post ya. Jadi kalau saya buat di sini form action, actionnya harus kita buat terlebih dahulu. Misalnya di sini saya Ctrl Shift D dan di sini daripada root get kita bakalan membuatnya menjadi post. Untuk name-nya mungkin untuk name URL-nya kita buat menjadi store seperti ini ya. Jadi action-nya juga store dan name-nya di sini juga store. Jadi di sini kalau saya Ctrl S, kemudian di sini saya bakalan buat form action-nya itu menuju ke root dan post.store ya. Seperti ini saja. Kemudian kalau kita coba terlebih dahulu apa yang akan terjadi, tetapi sebelum itu kita bakalan langsung kita coba saja. Di sini not found karena ya sudah berubah URL-nya ya. Jadi di sini kalau kita klik create, dia page expire katanya. Page expire itu karena kita tidak membuat CSRF di tepat di bawah form ini ya. Jadi kalau kita buat CSRF di sini dan kita coba lagi klik create, nah maka errornya tadi sudah berubah menjadi seperti ini ya. Post controller store does not exist katanya. Ya karena kita belum membuat post controller tepatnya yaitu adalah method store. Maka dari itu kita bakalan buat post controller. Di sini, tepat di sini kita bakalan buat public function lagi, public function, yaitu adalah store ya. Dan di sini kita bakalan dd saja testing misalnya. Dan referencing browser, kita klik lagi di create, sebentar ini masih loading. Dan kalau saya klik create di sini, maka tampilannya sudah seperti ini ya. Artinya sudah berhasil masuk ke function store ini. Karena kita di sini, kalau kalian lihat, actionnya ini dan method adalah post, karena kita di sini buat buttonnya type submit, maka dia berhasil mengirimkan data. Nah, pertama saya bakalan menjelaskan kepada kalian yang namanya request. Jadi saya buat saja di sini request as request.
Jadi ini nama variabelnya, ini nama kelas yang kita panggil ya. Kalau kalian lihat di atas, kita sudah mendefinisikan kelasnya ya. Use Illuminate HTTP dan request di sini. Jadi kalau saya dd request, oke. Jadi di sini saya bakalan dd request seperti itu, dan refresh di browser. Saya bakalan klik create, maka tampil seperti ini. Mungkin kalian pusing untuk tampilan seperti ini. Tetapi ada cara satu lagi sebenarnya kalau kalian tidak tahu. Kita bakalan buat seperti ini ya. Saya komen saja biar kalian mengerti apa yang saya tulis. Saya request dan dd-nya itu adalah tepat di belakang request ya. Jadi kalau saya refresh kembali di browser dan resend, maka tampil seperti ini. Ya, ini lebih enak kelihatannya daripada yang sebelumnya. Karena ini untuk DD yang di sebelah belakang ini, itu untuk interaksi dengan inputan yang kita masukkan, sedangkan ini lebih umum ya. Ini umum dan yang di sini adalah detailnya itu. Dan ini lebih jelas tentunya. Nah, untuk itu pertama kita bakalan membuat name ya. Kalau kalian lihat di sini select name kategori ID, ini sudah ada name-nya, makanya tadi muncul ya. Kalau kalian lihat DD-nya tadi itu muncul. Nah, pertama kita bakalan buat di sini name untuk title. Kemudian di sini name-nya mungkin saya taruh di sebelah belakang saja biar lebih elegan kelihatannya ya. Ini di belakang dan ini juga di belakang. Kemudian di sini daripada image, kita buat juga name untuk image, name image. Dan satu lagi mungkin ini adalah name untuk description. Name description. Dan kita bakalan save di sini. Oke. Kalau saya refresh lagi di browser dan saya bakalan create, maka tampil seperti ini. Ada title, ada kategori ID, ada image, ada description ya. Oke, di sini saya bakalan tunjukkan caranya bagaimana membuat sebuah post create ya. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan database, kita bisa menggunakan Eloquent ya, karena lebih elegan cara Eloquent. Jadi saya buat post di sini sama dengan new post. Artinya saya memanggil kelas post di sini atau model post. Kalau kalian lihat di atas, ini kalau di VS Code saya sudah terpanggil otomatis untuk app model postnya ya. Nah, di sini saya bakalan memasukkan beberapa data. Yang pertama pastinya untuk title. Ini sama dengan request title. Kenapa seperti itu? Ya, karena post title ini adalah apa yang ada di database, sedangkan request title ini apa yang kita inputkan. Saya Ctrl Shift D. Yang kedua mungkin adalah image ya, atau kategori ID. Dan yang ketiga adalah image baru, image. Dan yang keempat mungkin adalah description. Dan untuk meng-save semua ini, karena ini baru membuat data saja ya. Jadi kalau kita save itu tinggal kita buat seperti ini. Post save. Seperti itu saja. Cukup simple sekali untuk menggunakan Eloquent pada Laravel ya. Harus kita panggil dulu nama kelasnya yaitu post. Di sini kita memanggilnya sebagai objek. Kemudian kita definisikan fill-fill apa saja yang ingin kita isi. Kemudian kita save. Dan kita coba di browser. Saya rasa ini error. Di sini saya memakai fake filler ya. Jadi kalau saya klik di sini dia bakalan terisi otomatis. Saya klik create. Dan di sini fill user ID does not have a default value katanya. Karena kita belum mendefinisikan post user ID sama dengan out user dan di sini adalah ID. Nah, out user ID ini artinya mengambil user ID yang sedang login seperti itu kira-kira. Dan di sini post title ada sebuah lagi yang kurang. Kalau kita klik di admin di localhost php admin, kita pergi ke Laravel. Dan di sini kalau kalian lihat di post ada yang namanya slug ya. Kita belum mendefinisikan slug ya. Jadi maka dari itu kita buat di tepat di bawah title. Sebenarnya di bawah sini juga bisa kalian buat, tetapi saya biar lebih rapi saja kelihatannya ya. Jadi di sini kita buat slug. Oke. Slug itu kan ngambil dari request title, tetapi kita buat sebagai slug. Seperti ini misalnya str slug. Seperti itu saja. Kita masukin ke dalam sini. Oke, dan kita refresh di browser. Saya rasa ini sudah semua. Oke, kita kembali lagi refresh di browser. Dan oh iya, untuk image-nya harusnya belum ada dulu ya. Karena kita belum membuat yang namanya type multiple form data ya. Jadi di sini saya buat default image misalnya namanya ya, daripada request image itu sendiri. Oke, refresh di browser. Kalau saya isi lagi dan saya klik create,
maka dia ada yang namanya invalid datetime format integer value B for column Laravel post kategori ID. Nah, kategori ID ini bermasalah. Karena kalau kita lihat di sini, di create, itu kategori ID kita menggunakan value-nya ABC ya. Harusnya 1, 2, 3, karena ya integer. Kita buat tipe datanya. Refresh lagi di browser, dan saya pakai fake filler, create. Nah, ini adalah error lagi. Masih error, kenapa? Integrity constraint violation. Cannot add or update a child row of foreign key constraint fails. Jadi foreign key di sini ya. Kenapa ini fails foreign key-nya? Karena kita di sini, kalau kalian lihat di tabel post ya. Sebentar saya klik di tabel post di sini. Ini ada yang namanya kategori ID. Kategori ID itu harusnya dia, kalau kita lihat di sini adalah foreign key ya. Sedangkan di kategorinya kita belum mempunyai data apapun. Makanya dia constraint fail tadi ya kalau kita lihat. Nah, maka dari itu saya bakalan insert beberapa data, mungkin 3 data sesuai dengan yang di sini ya. Option value 1 adalah Laravel, CSS, dan HTML. Oke, saya bakalan buat di sini. Sini adalah Laravel. Dan klik go saja ya, langsung klik go dan kita bisa browse lagi. Ini sudah ada ya, Laravel, CSS, dan HTML. Created add, updated add-nya 0, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Saya pakai form filler dan klik create, maka dia bakalan berhasil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita refresh di post, nah maka bakalan tampil seperti ini. Oke, di situ kita sudah berhasil. Pada video kali ini kita sudah berhasil membuat sebuah post menggunakan Eloquent di Laravel. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.